Masih di sini. Atau di situ. Itu bagus Pak. Atau yang teman-temannya masih ada di luar kira-kira selain yang praktek seperti dia kita sudah sampaikan kemarin 2 kelas 9B dan 9A ya, karena waktu sudah setengah 11 kurang 5 menit kita mulai cara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak di samping saya ini Parasmin SAG MPD ya, Bapak Rasmi Sarjana Agama Master Pendidikan, Guru Penggerak SMK Negeri 1 Bawah, bersama Ibu bersama dengan rombongannya yang kami hormati. Kemudian Bapak Ibu Guru dari SMP Doralan yang sempat menyiapkan prasarana yang ada diperlukan dalam ruangan ini. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, di mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan kekuatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas. Selawat dan taslim kita serahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Siswa SMP Negeri 2 Galang, SMP 1 Galang yang kami cintai dan kami banggakan, sebentar kalau menerima materi pesan Bapak dari dan guru-guru dan Kepsek SMP 1 Galang supaya diperhatikan, jangan sampai ruangan ini ribut. Apa yang disampaikan nanti oleh Bapak dan Ibu Guru supaya diperhatikan. Hal-hal yang kurang dimengerti tolong ditanyakan supaya jelas, karena semuanya itu tidak ada yang pasti besok. Jadi kita ini sementara Anda itu menuntut ilmu bahwa besok kemana kita dan seterusnya. Oleh karena itu apapun yang sampaikan tolong diperhatikan supaya menjadi ilmu yang penuh berkah dan mempunyai satu makna demi masa depan kamu dan sukses ke depan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saya sampaikan, dan selamat datang Pak. Mudah kita sehat semua sampai kembali ke tujuan masing-masing di rumah. Insya Allah mudah dalam kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik ke depannya beberapa jam. Dan ini saya serahkan kepada Bapak Pak Rasmi dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Di atas nama Kepala SMK Negeri 1 Toli-Toli dan seluruh warga SMK 1 mengucapkan terima kasih kepada Kepala SMP Negeri 1 Galang dan semua warga, teman-teman Dewan Guru yang sudah memberikan ruang dan waktu untuk kami sehingga kami dapat hadir di tempat ini untuk yang pertama silaturahmi dengan warga SMP Negeri 1 Galang, dan yang kedua mensosialisasikan tentang SMK Negeri 1 Toli-Toli. Oke, sebelum kita masuk pada kegiatan, agar supaya kegiatan kita ini berkah
dan mendapatkan kelancaran. Kita berdoa dulu, berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dalam hati. Yang duduk sandar boleh perbaiki dulunya. Jadi kita berdoa sebelum memulai kegiatan. Tujuannya apa berdoa? Untuk kelancaran dan keberkahan yang kita lakukan. Kita mulai doa dalam hati masing-masing. Doa mulai. Amin. Doa selesai. Oke. Bagaimana kabarnya? Yang di ujung sana bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semua dalam keadaan baik, berarti dalam keadaan sehat. Ya, terima kasih tadi Pak Guru kalian, Pak Guru saya dan Pak Gurunya Pak Irwan, Pak Ali. Nama Bapak sudah seperti disampaikan, tapi sedikit ada ketambahan huruf ya. Bukan Pak Rasmin, tapi Pak Ramin. Ramin, ya, ya. Jadi Ramin, kebetulan saya dengan Pak Ali di perguruan tinggi yang sama pada saat jenjang S2 di UNM. Kemudian Bapak selaku wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan juga sebagai guru bimbingan konseling. Tahu BK tuh? BK itu apa? Ya, bimbingan konseling itu apa? Menangani bagaimana? Ya, masalah-masalah siswa, entah itu tentang pribadi, sosial, belajar ataupun karir. Oke, tapi kita tidak bicara itu ya. Bapak secara umum menyampaikan tentang jurusan-jurusan yang ada di SMK 1. Ya, Bapak selaku wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, kemudian tugasnya Bapak selaku tugas pokoknya guru BK, dan juga di sini ada teman-teman. Sebenarnya kami ada sekitar 15 orang, tapi kami bagi tim, bagi kelas lagi. Sekarang tim 2-nya itu berada di SMP Negeri 3 Galang. Di kegiatan yang sama, yaitu sosialisasi tentang SMK Negeri 1 Toli-Toli. Nah, di sini di depan kalian yang pertama Ibu Faradila SSI. Ibu Faradila SSI sebagai ketua jurusan Teknologi Farmasi atau lebih disingkat jurusan farmasi. Oke, kemudian yang kedua Ibu Risna Jafar Karim SPD, ya, sebagai ketua jurusan usaha layanan pariwisata atau lebih singkat pariwisata. Nah, kemudian ini yang otak-atik komputer. Nah, ini adalah Bapak Ismail Mustafa. Bapak Ismail Mustafa SPD selaku guru atau tim teaching di akuntansi jurusan AKL, akuntansi keuangan lembaga, dan juga sebagai kepala lab AKL, dan juga sebagai bendahara BOS. Wow, keren tuh. Kemudian yang di sebelahnya Pak Ali, ini mantan siswanya Pak Ali. Ini mantan siswa. Ini sebagai guru di jurusan pemasaran dan juga sebagai pembina OSIS. Oke. Jadi alhamdulillah semua yang ada di sini akan memberikan materi sesuai dengan kompetensi dan insya Allah profesional dalam hal yang apa disampaikan. Dan ini hanya 4 jurusannya yang hadir.
Tapi sesungguhnya SMK Negeri 1 Toli-Toli itu ada 7 jurusan. Ada 7 jurusan ataupun kompetensi keahlian. Tadi sudah ada jurusan yang pertama jurusan apa? Farmasi. Kemudian yang kedua yang perkenalkan jurusan pariwisata. Yang ketiga AKL atau akuntansi. Yang keempat jurusan pemasaran. Nah, berarti masih ada 3. Kelimanya apa? Jurusan TJKT atau Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Kemudian yang keenam jurusan Layanan Kesehatan atau yang lebih kerennya itu dikenal dengan jurusan Keperawatan. Kemudian yang ketujuh jurusan MPLB atau Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis atau lebih disingkat lagi jurusan Perkantoran. Jadi ada jurusan Keuangan, jurusan Pariwisata, jurusan Perkantoran, jurusan Farmasi, jurusan Perawat, jurusan Pemasaran, jurusan Komputer, dan jurusan apa lagi? Sudah semua 7 jurusan. Jadi meskipun 4 jurusan ini yang punya pendapat bahwa SMA dengan SMK itu apa bedanya? Ya, kalau SMK ada istilah PSG atau yang sekarang dikenal dengan PKL, praktik kerja lapangan. Kalau SMA tidak. Apalagi yang kamu tahu? SMA punya 2 jurusan, SMK punya 7 jurusan. Benar? Ya benar menurut dia. Benar menurut dia. Tapi ingat, SMK itu bukan hanya 7 jurusan. Kebetulan di SMK 1 7 jurusan yang disiapkan oleh kementerian untuk SMK itu kompetensinya lebih dari 50 kompetensi keahlian. Lebih dari 50. Pastinya Bapak nggak tahu. Yang pastinya di SMK 1 ada 7 kompetensi atau 7 jurusan. Oke. Paham sampai situ? Bapak ingatkan, tolong diingat-ingat apa yang disampaikan karena sebentar selesai kegiatan pemberian materi ada pertanyaan-pertanyaan yang mengandung gift. Tahu gift? Tahu. Pertanyaan yang mengandung gift. Hadiah. Oke. Jadi dia keuntungan daripada masuk di SMK. Ini lihat bebas, intinya bebas biaya pendaftaran. Artinya gratis, tidak ada pungutan sama sekali. Tidak ada ketika kalian masuk dipungut biaya kecuali uang seragam kebutuhan sendiri, uang baju kebutuhan sendiri. Tapi untuk dipungut dikelola oleh sekolah tidak ada sama sekali. Jadi biaya masuk SMK gratis. Kemudian ini mencobakan yang lainnya praktik mengungkap banyak peluang memiliki sarana prasarana yang sangat memadai ya. Bebas membeli seragam di sekolah. Jadi itu. Ini kalau Bapak lihat seragam olahraganya kalian ya sama dengan SMK 1. Ini. Seragam olahraga. Sama tuh. Boleh kalau masuk SMK dipakai ulang? Boleh atau tidak? Boleh, tapi Iya. Boleh juga sampai seterusnya. Yang penting tulisannya dirubah. Jangan SMP. Kalau masih di SMP, kalian lagi SMP kamu. Oke. Kemudian pendaftaran sangat mudah dilakukan baik melalui nanti. Jadi seperti itu. Oke. Nah, ini kegiatan ekstra
kulikuler. Jadi kegiatan ekstra yang di bawah namanya kesiswaan ini hanya sebagian ya, hanya pramuka dengan olahraga. Sementara seni itu banyak. Seni. Jadi ini diantaranya pramuka, PMR, pikir. Tahu pikir? Apa itu pikir? Pusat Indonesia Informasi Kesehatan Remaja. ya. Pusat Informasi Kesehatan pikir. Pusat Informasi Konseling Remaja. Kemudian paskibra, marching band. Ini marching band sudah dikenal ya sampai di Sulawesi Selatan ikut berbagai macam event ataupun turnamen. Kemudian futsal, atletik, bola voli, keagamaan dan seni. Jadi tari, nyanyi solo, paduan suara ada. Ini sebagian kecil kegiatan yang ada di SMK. Mau karate, mau silat, silakan. Ada karate. Justru kalau di bidang olahraga karate dan silat ini SMK 1 sampai ke tingkat nasional, bahkan barusan juara 3 tingkat nasional U2SN. Kita ya, siswanya tuh Aisyah. Oke. Kemudian jadi itu di kegiatan kesiswaan. Nah, kalau ada pertanyaan sebentar bisa disimpan dulu karena sebentar akan diberikan sesi tanya jawab. Kalau tidak jelas ditanyakan, kalau seandainya sudah jelas semua berarti siap menjawab. Mau toh? Siap. Oke, insyaallah. Oke, demikian selanjutnya ke jurusan usaha layanan pariwisata. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali perkenalkan walaupun Pak Ramin sebagai Wakasek Kesiswaan sudah kenalkan tadi kami, saya kenalkan kembali. Nama saya Risna, cukup Risna. Nama orang tua kan Jafar Karim. Cukup dipanggil Ibu Risna Taumem Risna. Kemudian saya dipercayakan sebagai ketua jurusan atau ketua program keahlian usaha layanan pariwisata. Jadi saya ingatkan kembali ada 7 jurusan ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Rami. Baik, sebelum saya berlanjut, SMK itu ada yel-yel ya, kita yel-yel. Jadi yel-yel SMK itu SMK bisa. Jadi sambil gini ya, SMK bisa. Kemudian SMK hebat. Ya, jadi kalau saya katakan SMK, kalian jawab bisa. Saya katakan lagi SMK hebat. Yang ketiga, SMK luar biasa. Oke, bisa itu? Oke, kita yel-yel dulu. 1, 2, 3. SMK Bisa. SMK Bisa. SMK. Bisa. Oke, tepuk tangan semuanya. Jadi ingat itu ya, itu adalah yel-yelnya SMK nasional itu ya. Baik, sekarang lihat di depan di papan. Lihat apa yang kalian lihat di papan? Apa yang kalian lihat? Gambar apa itu? Gambar mobil atau yang namanya bis. Ya, saya sampaikan. Bis SMK ini adalah bis SMK 1 Toli-Toli. Ya, di Toli-Toli seluruh SMK baik SMA hanya di SMK 1 Toli-Toli yang punya bus dengan jumlah kursi 30. Tepuk tangan dulu. Oke. Dan kenapa ada bis ini? Ini adalah merupakan bukan uangnya SMK, bukan uangnya orang tua siswa yang belikan, tapi ini adalah bantuan dari pemerintah pusat. Ya, ini. Kenapa ada bantuan itu? Karena ada
jurusan usaha layanan pariwisata sehingga ada bantuan bersekolah sebagai fasilitas untuk praktek jurusan usaha layanan pariwisata. Ya. Namun demikian, mobil ini bukan cuma jurusan ULP yang gunakan, termasuk kami ke sini, ya, kami tim, kemudian tim 2 lanjut ke SMP Bajugan. Ini kami kemarin, beberapa hari kemarin ke Dakoperean, pokoknya perjalanan dekat maupun perjalanan jauh kami gunakan semua. Bukan cuma jurusan ULP, tetapi semua jurusan atau semua kegiatan sekolah, bahkan kegiatan di luar sekolah ini yang digunakan. Inilah kelebihannya SMK 1 Toli-Toli. Tepuk tangan. Oke, baik. Saya sampaikan apa yang kalian pelajari di jurusan usaha layanan pariwisata. Pertama adalah yang namanya tour planning. Tour, ada yang tahu yang artinya tour? Mau jalan-jalan? Oh, itu yang namanya. Atau traveling, mau jalan-jalan. Di Lalos ini ada objek wisata apa? Objek wisata apa yang ada di Lalos sana? Pantai Lalos. Itu kan merupakan salah satu objek wisata. Salah satu objek wisata yang sudah dikenal. Bukan cuma warga Toli-Toli yang kenal, sudah mendunia loh. Pantai objek wisata. Nah, inilah yang kalian dapatkan. Bagaimana belajar. Kalau tahu, oh kami mau wisata, misalnya ya, menyusun paket tour, perencanaan, oh besok kami mau ke Lalos, ke pantai, besok kami ke Sabang Tende, ya. Jadi disitulah kalian akan pelajari bagaimana menyusun perencanaan pariwisata atau mau jalan-jalan, bukan cuma mau jalan-jalan di wilayah sendiri, ke luar daerah, atau ke Palu, ke Bali, ke Jogja, kemana, itu kita bisa. Kalau kita mau lakukan jalan-jalan harus menyusun paket tour. Berapa anggarannya, berapa pesawatnya, berapa tiket mobilnya. Disitulah kita akan bagaimana mempelajari tour planning. Kemudian yang kedua, reservasi dan tiketing. Reservasi di sini, di situ kalian akan belajar mengenai reservasi, bagaimana proses menerima tamu termasuk di hotel. Ya, di hotel misalnya menerima, tapi bukan cuma di hotel itu yang namanya reservasi, melayani termasuk di sekolah. Nah, bagaimana cara-cara menyambut tamu di sekolah, di kantor dan lain sebagainya. Di situ kalian akan diajarkan yang namanya reservasi, ya. Kemudian ada tiketing di situ, tiketing. Bagaimana mengetahui kalau mau naik pesawat harus punya tiket. Kalau mau naik pesawat, mau naik bis, misalnya mau ke Palu harus punya tiket. Kita mau naik namanya mau pakai transportasi, tahu yang namanya transportasi? Tahu ya toh? Oto, pesawat, kereta api dan lain sebagainya. Tentu harus punya tiket. Di sini kalian akan diajarkan bagaimana cara menghitung tiket. Ya, bagaimana cara mengisut atau ya kalau tiket penerbangan, tiket pesawat itu kan diisut, di print ya. Bagaimana? Tapi kan harus, oh saya mau ke Palu, ya, mau lewat bandara Lalos. Apa bandara Lalos namanya? Sultan Bantiran. Harus tahu loh, kamu warga Lalos harus tahu. Dekat sekali, punya bandara, itu luar biasa. SMK 1 ini ada bandaranya. Tapi itu adalah bandara kita semuanya, Kabupaten Toli-Toli. Di situ kalian akan dapat. Kemudian ada yang namanya transfer in out. Apa itu transfer? Bagaimana menjemput tamu dari bandara, mengantarnya ke hotel. Bagaimana menjemput, prosesnya, penanganan bagasi. Jadi bukan cuma diatur begitu bagasi. Di sini kalian akan dapat ilmunya mengatur bagasi, ya. Mengatur, kemudian diantar ke hotel, ada namanya transfer out, menjemput dari hotel, kemudian diantar ke bandara. Tapi ingat, bukan cuma di bandara, semua di stasiun, dijemput di stasiun, dijemput di terminal. Kalau naik bus, tamunya atau wisatawannya. Kalau naik kapal laut, berarti dijemput di pelabuhan. Itu. Kemudian ada yang namanya guiding atau pemanduan wisata.
Saya ingatkan, ini yang menjadi momok siswa kita Pak sekarang, bahkan orang tua. Saya takut pilih jurusan pariwisata atau WLP. Kenapa? Pakai bahasa Inggris. Di sini kekeliruan anak-anak ini ya, kekeliruan yang kami temukan. Kadang-kadang takut memilih jurusan UPW. Kenapa? Pakai bahasa Inggris. Padahal bahasa Inggris itu tidak semua jurusan di SMK harus belajar bahasa Inggris seperti kalian di sini, ya semua. Jadi tidak bisa ditakuti. Tapi kenapa? Ya kalau kalian pintar bahasa Inggrisnya, ya. Jadi kami menerima siswa itu bukan hanya yang tahu bahasa Inggris, bukan. Di situ kalian. Cuma kelebihannya, kalau kalian tahu bahasa Inggris. Tapi di situ kan akan dipelajari nanti bagaimana? Kan dia mulai dari nol. Kalau pintar bahasa Inggris berarti kalian menjadi seorang pemandu. Ingat, menjadi seorang pemandu itu kalian akan sudah menerima uang walaupun masih sekolah sudah dibayar karena mahal dibayar untuk menjadi seorang pemandu. Itu keuntungannya. Kalau pintar satu bahasa asing misalnya ya, satu bahasa asing, apalagi kalau sudah 5 bahasa. Tapi bukan berarti itu penghalang masuk di jurusan ULP. Kenapa? Ada temanmu dari daerah lain. Kalau orang Bugis, ya kau pandulah dengan bahasa Bugis. Kau bawa ke Laos pakai bahasa Bugis, atau pakai bahasa Tuli-Tuli, atau pakai bahasa Buang. Itu yang namanya pemandu. Jadi bukan nanti pakai bahasa Inggris ya. Itu baik. Ada lagi yang namanya event, MAIS. Kalau mau bikin acara lomba apa itu yang kalian yang mengaturnya. Ya, MAIS ada cara-cara misalnya SMP 1 Lalos mau melaksanakan lomba antar kelas. Nah, jurusan ULP itu yang menangani bagaimana menata kegiatan-kegiatannya, mengatur berbagai event-event ya, acara-acara. Itu pelajaran MAIS kamu akan dapatkan. Lalu pemasaran berbasis digital. Ingat, pemasaran berbasis digital karena sekarang adalah dunia teknologi. Sudahlah komputer kan? Tapi kita selalu belajar pakai komputer. Di SMK semua 7 jurusan itu semua pembelajaran berbasis komputer atau berbasis jaringan internet. Tepuk tangan dulu. Ya, iya, itu jurusan itu. Jadi belajar komputer itu semua jurusan loh, semua di sana. Ya, oke. Di sini namanya berbasis komputer. Jadi kalau ada pemasaran, ada karya-karya apa kalian harus pemasarannya berbasis digital. Next, ini Pak, slide berikutnya Pak. Nah, ini termasuk dokumentasi. Jadi ada kegiatan lomba. Kalau SMK itu ada yang namanya lomba keterampilan siswa. ULP itu karena hanya satu di Kabupaten Toli-Toli yang ada jurusan ULP, pasti itu lomba mengikuti lomba keterampilan siswa ya. Berikut ada namanya UKK, uji kompetensi kalian yang tadi diuji. Ya, kemudian kita itu selalu praktek tur ya, praktek tur karena namanya pariwisata. Jadi kita belajar sambil sambil menikmati, belajar sambil praktek. Itulah kelebihannya SMK. Prakteknya bukan cuma praktek apa tadi ya. Kalau praktek misalnya kalau kalian praktek IPA, misalnya praktek mata pelajaran IPA, tapi kalau di SMK prakteknya itu real. Seperti ULP, mau tuh ya praktek tuh. Ya, prakteknya tuh mau jalan-jalan ke objek wisata. Apa yang dilihat di objek wisata sana, ya itu salah satunya kegiatan. Nah, ini siswa kami sudah naik di bis ya, inilah bis kami. Kebetulan tadi kami cuma singgah terus bisnya ke sana. Inilah bis kami dengan slide yang pertama. Kemudian tadi ada pembelajaran komputer, karena menyusun paket tur itu harus di komputer. Lalu karena itu tur itu bukan cuma mau duduk-duduk, tapi sambil bermain. Ya, itulah kelebihannya ULP, belajar sambil bersenang-senang. Oke? Iya, jurusan apa itu? ULP, usaha layanan pariwisata. Kemudian praktek
SMK itu kan ada yang namanya PKL. Ada yang namanya PKL. PKL itu sudah merupakan mata pelajaran ya di kurikulum Merdeka. PKL itu adalah salah satu mata pelajaran. PKL untuk UMP tentu di Dinas Pariwisata, kemudian di industri pariwisata. Salah satunya tour and travel. Ya, di situ tempat prakteknya yang kita buka di Makassar, di Palu, Gorontalo. Kalau ada yang punya biaya-biaya banyak orang tua ya ke Jawa pun bisa kita buka. Tapi kami dari pihak SMK tidak memaksakan, di Toli-Toli boleh ya. Atau kalau yang mau ke Palu silakan ke Palu, ke Gorontalo, ke Makassar. Kalau lebih ingin mau lebih banyak pengalamannya di daerah lain. Ya, itulah SMK 1 Toli-Toli. Dan ingat, saya mengingatkan, masuk di SMK 1 Toli-Toli itu gratis. Tepuk tangan. Ya, jadi tidak ada pembayaran dan tidak dibatasi zona. Ya, tidak dibatasi tempat. Orang Laos tidak boleh masuk di SMK 1. Jadi tidak dibatasi zona. Karena kenapa? Jurusan yang berbeda-beda. Kalian memilih jurusan, jangan, saya ingatkan, jangan terpengaruh oleh teman. Kau pilih ini Jo, saya mau pilih ini juga, tapi harus sesuai dengan hati. Ya, kami siapkan brosur, tapi setelah saya lihat ini Pak ternyata banyak brosurnya terbatas, tidak cukup kalau saya bagikan satu-satu, jadi sebagian saja ya brosurnya. Kemudian tolonglah brosur ini ada nomor kontak di situ, tinggal dihubungi kami kalau mau masuk jurusan ULP. Kemudian tolong brosur, karena kami beberapa jurusan menyiapkan brosur. Tolong brosurnya jangan cuma dibaca hari ini buang, tapi tolong dibawa ke rumah, dipelajari dan boleh perlu dibicarakan dengan orang tuamu di rumah. Oke, demikian dulu apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembali SMK SMK bisa. SMK bisa. SMK bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang sudah menyampaikan tadi siapa namanya? Ibu Risma dari jurusan ULP. Jadi Ibu Risma dari jurusan ULP. Jadi oke, kembali. Jadi kembali diingatkan, brosur tolong jangan dibuang. Kalau seandainya kamu tidak berminat, kasih ke teman yang berminat. Tapi harapannya kalian berminat semua. Oke, setelah pariwisata yang sudah disampaikan oleh ketua jurusan dalam hal ini Bu Ristina, selanjutnya jurusan pemasaran sekaligus dengan MPLG. Oke, dari Bapak Irwan SPD. Jadi kedua ini ada dua jurusan nanti yang akan disampaikan ya. Jurusan pemasaran yang pertama, kemudian jurusan MPLB atau manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Sehat. Oke, coba tepuk tangan untuk kita semua dulu. Oke, kita yel SMK. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK? Luar biasa. Masih kurang kompak. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Luar biasa. Oke, terima kasih. Di depan ini sudah ada slide untuk program kalian pemasaran atau jurusan pemasaran. Jadi dari foto ini slide pertama. Jadi ini adalah putri SMK Negeri 1 Toli-Toli dari program kalian pemasaran.
Ya, tepuk tangan. Ya. Jadi dua siswa ini sementara PKL di Alfamidi sekarang ya. Sementara PKL di Alfamidi dan alhamdulillah bulan Januari sudah terima gaji. Ya, terima gaji. Oh, Masya Allah. Tepuk tangan tuh. Oke. Jadi untuk jurusan pemasaran ini salah satu jurusan unggulan pertama di SMK Negeri 1 Toli-Toli. Ya. Jadi di situ sudah ada slide gambarnya ya. Jadi kemudian yang ya selanjutnya supaya lebih mengenal dunia pemasaran, kami sudah siapkan IG, Instagram, nanti follow ya. Kemudian FB yang 5.000 pengikut sudah. Nah, so pro. Aduh. Selanjutnya kami punya YouTube dan rekaman ini nanti akan disiarkan secara langsung ya. Pulang dari sini saya edit, besok sudah boleh sudah tayang. Jadi di YouTube pemasaran. Ya, jadi semua kegiatan pemasaran atau kegiatan di SMK sebagian besar itu diliput oleh tim IT atau tim SNM dari SMK Negeri 1 Toli ya. Jadi tenang di SMK. Oke. Selanjutnya kami punya TikTok. Ya. TikTok, ada TikTok? Nah, pokoknya kenapa pemasaran mengangkat sosial medianya? Karena pemasaran sekarang itu tidak lagi kayak jualan di pasar. Dia banyak online dan kami punya next, kami juga punya ruang podcast yang khusus pemasaran online. Kemudian mitra kami PT Media Utama Indonesia Tbk, salah satu perusahaan berskala nasional. Pernah belajar di Alfamidi? Sudah pernah? Iya. PKL di Alfamidi tiap tanggal 8 terima gaji. Wah, baru PKL sudah dapat gaji, sudah cuan. Lulus dari program kalian pemasaran itu kami punya Alfamidi Class. Lulus masuk Alfamidi tanpa tes, langsung diterima. Aduh. Kalau ujiannya itu masuk tes, saya pernah tes di Makassar. Ujiannya kurang lebih 1 jam. Kalau ujian tes, belum tentu ada yang lulus. Kalau kelas Alfamidi langsung lulus. Nah, biasanya kelas Alfamidi nanti dikasih pin Alfamidi Class. Nah, seperti ini. Iya, gratis. Nah, ya. Ya, Alfamidi Class yang dites. Ya, kalau Alfamidi Class itu tetap tes masuk. Ya, karena peminatnya sangat banyak. Iya, tapi kalau sudah lulus Alfamidi Class, lulus SMK, langsung kerja. Mau? Kalau sudah kerja langsung dapat cuan. Mantap. Iya, ini ya tamatannya langsung kamu. Next. Nah, ini kelas Alfamidi tadi. Yang tetangga ini, coba next Pak. Ya, ini namanya tangga kenangan. Iya. Ya, labnya lantai 2. Oke. Ini kelas Alfamidi. Semua yang pakai pin itu kelas Alfamidi. Sekarang PKL di Alfamidi. Oke, next. Nah, ini kegiatan belajar mengajar lantai 1. Kursinya meja khusus. Iya. Ada papan tulis digital. Tinggal pencet. Selesai. Iya. Boleh untuk layar tancap. Kemudian ini lantai 1. Oh, kurang kental ya ini mukanya. Ya, pokoknya ganti-ganti gurunya. Karena cuma 2 guru laki-laki. Iya, sisanya cewek-cewek. Oke, lanjut. Ini swalayan. Kita punya swalayan sendiri. Ya, mau belanja kebutuhan, ya ambil gratis, dan pula berbayar. Iya. Next, lanjut ini praktek. Nah, ini guru tamu jadi guru tamunya kita itu dari Alfamidi cabang Panu, didatangkan langsung. Ya, ini guru tamunya. Next, ini kasir. Kita sudah punya kasir touchscreen, layar sentuh. Layar sentuh. Ini sementara uji kompetensi. Ya, oke. Serba digital. Lanjut. Nah, ini ada di mana?
Oke. Dia ini putra budaya Kabupaten Toli-Toli. Mantap. Alumni sini kan? Oh, MS ya. Ini untuk cetak label. Ini ruang cetak labelnya. Komputernya khusus. Itu komputernya biar 2 minggu menyala terus. Tidak ada masalah. Khusus. Oke. Ini untuk timbangan digital. Ya, bukan timbangan komat ya. Tidak hanya pakai. Tidak ada, langsung digital. Oke. Ini sementara press. Press tidak pakai lampu lagi. Oke, lanjut. Ini kakak lanjut. Oke, sudah. Nah, ini wawancara. Wawancaranya tes alfabetitas. Dipantau langsung dari Palu. Ada yang offline, ada pemantauan langsung. Keren, papan tulisnya. Keren. Oke, lanjut tes. Ini ruang lantai 1, lab. Lantai 1, ini lantai 2 ini diambil dari kamera CCTV-nya. Ya, oh, pakai remote ini. CCTV boleh di remote dan mengeluarkan suara. Boleh. Saya pernah coba tes. Saya remote dari Makassar, ternyata sampai. Oke. Ini ruang podcast. Yang mau cerita-cerita tentang bisnis dan kegiatan sekolah boleh. Oke, lanjut. Selesai. Jadi itu adalah seluruh fasilitas yang ada di program kalian pemasaran. Serba digital. Tepuk tangan. Oke. Lanjut. Ya. Kemudian selanjutnya ada kembarannya, ada saudaranya ini pemasaran. Saudaranya adalah MPLB, Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis. Ya, tenang, mana? Itu, apa slide-nya? Ini gedungnya tadi, ya. Lantai 2 tadi itu gedungnya pemasaran. Ya, memang banyak kacanya. Bukan serba kaca semua ya. Cuma banyak kacanya. Oke. Lanjut. Ini jurusan MPLB. Dulu disebut perkantoran. Iya. Jadi ini lab MPLB. MPLB perkantorannya kalau marketing itu di lab. Ada labnya untuk. Kemudian nah ini tenaga pengajarnya. Ya, tenaga pengajarnya 8 orang dan ketua program kaliannya Pak Budi tidak sempat hadir ya. Ada di SMP 3. Ya, ini sementara uji kompetensi. Ini Pak Budi ini. Ini sementara uji kompetensi. Ini calon sekretaris profesional. Nah ini labnya. Labnya itu MPLB terkoneksi jaringan. Semua lab di SMK itu semua ada wifi-nya semua. Boleh buka YouTube? Boleh. Oke. Nah ini sementara mengetik surat by online. Jadi biasanya pengarsipannya itu sistem digital perkantoran online. Ya bisa simpan Google Drive. Next. Lanjut. Ya, jadi MPLB itu dia endingnya terakhir jadi sekretaris. Pokoknya pintar mengetik. Kecuali itu komputer kamu haga-haga, tidak selesai itu surat. Pokoknya kemampuan mengetik 10 jari, bukan 11 jari. Tidak pakai remote. Ya, jadi dia by pengarsipan itu by system. Ya, by system itu perkantoran. Jadi perkantoran ini bagaimana alumni keluar itu jadi sekretaris profesional, lincah mengetik. Pokoknya labnya keren. Ya, oke, itu mungkin sekian gambaran dari MPLB dan pemasaran. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berapa jurusan yang disampaikan? 3. Yang pertama ULP, yang kedua, yang ketiga MPLB. Kayaknya yang fokus ini yang tengah ya. Kita tanya yang sisi kanannya Bapak. Jurusan apa yang sudah sampaikan? ULP, pemasaran. Oh ternyata fokus juga.
Terima kasih. Pikirnya Bapak mau tanya nih. Jurusan apa semua yang sudah dipresentasikan? Yang pertama apa? MP, pemasaran, dan MPLB. Alhamdulillah, semua ternyata fokus. Jadi ada yang memang semangat, ada yang tenang, tapi tenang tetap memperhatikan. Luar biasa siswa SMP Negeri 1 Jalan. Oke, kita kembali ya. Kalau SMK bisa seperti ini ya. Jempol. SMK bisa. SMK hebat. SMK luar biasa. Oke, sekali lagi. Jadi dengan gerakan SMK bisa. SMK hebat. SMK luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, untuk saat ini Bapak dimintakan untuk mewakili TJKT karena tim TJKT-nya ada di SMP Negeri 3, sehingga Bapak hanya sebagai perwakilan untuk menyampaikan ke kalian apa dan bagaimana tentang TJKT. Jadi TJKT adalah singkatan dari Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi dan Teknologi. Telekomunikasi. Kalau yang kemarinnya disebut lebih singkat TKJ. Oke, lanjut Pak. Nah, ini tim teachingnya ya. Ini Ibu Wahyuningsi. Kemudian ini Ibu Rusdiana, Ibu Iin, Pak Muhajir, Pak Badwi. Ini Pak Badwi wakil kepala sekolah bidang Sarpras, sarana dan prasarana yang memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh sekolah termasuk di jurusan ini Solmed. Kemudian berikut Pak Nur, sebenarnya Pak Nur ini yang akan ke sini karena kurang sehat. Kemudian ini tim Pak Christian selaku pembina Paskibra. Pembina Paskibra, alhamdulillah lewat bintang beliau salah satu siswa SMK 1 Toli terpilih sebagai pengibar bendera nasional di Jakarta. Ya, tahun lalu ya, tahun lalu dari SMK 1 terpilih. Oke, ini kegiatan pembelajaran untuk TJKT. Jadi TJKT itu ibaratnya kalau kesehatan menyembuhkan orang, iya toh? Menyembuhkan orang. Kalau ini menyembuhkan benda mati. Nah, supaya bisa hidup ataupun aktif kembali. Lanjut Pak. Nah, ini aktivitas kegiatan kompetensi ya. Makanya ini Bapak tanyakan apa perbedaan antara SMA dan SMK. Salah satunya ini, SMK ada ujian kompetensi. Sudah beberapa tahun SMK Negeri 1 Toli satu-satunya sekolah SMK yang ada di Sulawesi Tengah yang melaksanakan ujian kompetensi lewat lembaga sertifikasi profesi atau yang singkatannya LSP. SMK lainnya masih ujian kompetensi manual. Kalau SMK 1 sudah lewat lembaga, dan sertifikat yang kalian dapat itu bagi siswa yang kompeten mendapatkan sertifikat itu berlaku secara nasional. Jadi bukan hanya berlaku di Toli-Toli, tapi berlaku secara skala nasional. Lanjut Pak. Oke, nah itu singkat tentang TJKT. Pada dasarnya semua proses belajar teori ataupun praktek di SMK 1 Toli memiliki fasilitas yang lengkap. Jadi ada lab komputer,
kemudian ada juga ruang belajar secara teori. Jadi demikian dari Bapak khusus TJKT sudah berapa jurusan? 4. Jurusan pertama pariwisata, pemasaran, LB. Oke. Nah sekarang kita dengarkan dari AKL atau akuntansi keuangan lembaga yang disampaikan oleh Bapak Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat semua? Harusnya kalian lebih semangat kalau dengar penjelasan dari akuntansi ya. Karena akuntansi seperti yang namanya tadi, apa namanya tadi? Akuntansi, AKL, akuntansi dan keuangan lembaga. Jadi kalau lembaga itu kayak kantor ya, kantor dinas, perusahaan, toko, nah itu lembaga. Ya, kalau keuangan ada yang kalian tahu tentang keuangan? Nah, keuangan terdiri dari kata suku kata uang. Kalian tahu uang? Tahu. Berarti saya punya jurusan ini itu berhubungan dengan mengatur uang. Ya, jadi kalau tahu bendahara? Tahu. Salah satu ilmu yang dipelajari itu bendahara itu yang di sini. Ya, siapa tahu yang tertarik di bagian mengatur uang maka masuk di akuntansi ya. Jadi jangan berpikir juga akuntansi wajib jago matematika ya. Tidak harus itu, tidak wajib. Tapi jangan benci ya. Nah, kalau sudah benci sudah angkat tangan saya ya. Karena alergi dia angka ya, jangan. Bukan berarti jago tapi jangan benci ya. Orang tidak bisa berenang jangan benci berenang. Paham ya? Jadi seperti itu akuntansi ya. Jangan sampai kalian terpaku akuntansi uang berarti berhitung. Berarti harus matematika, tidak. Ya. Nah, kalian bisa membedakan enggak? Uang 10.000 bisa? Uang 20.000 bisa? Uang 100 bisa? Tahu enggak kalau kurang dikasih kembali uangnya? Tahu. Berarti bisa akuntansi itu. Ya. Gampang kan? Gampang? Tahu bedakan uang bisa enggak? Nah, semudah itu akuntansi harusnya ya. Harusnya seperti itu. Yang penting tidak dibenci ya. Kalau benci sudah angkat tangan saja. Khusus di SMK kalau dibenci ya nggak bisa masuk SMK. Itu yang pertama ya. Nah, ini tadi sudah dijelaskan kalau setiap jurusan itu punya labnya masing-masing untuk praktek. Ada juga lab komputernya. Jadi ada dua ya. Lab untuk praktek, yang kedua lab untuk apa yang kedua? Komputer. Jadi ada khusus komputer dengan praktek ya. Oke, di sini ada fasilitas lab komputer yang tadi saya jelaskan ya. Next ini. Nah, ini ada bank mini. Jadi jurusan akuntansi itu punya lab untuk praktek itu namanya bank mini. Tahu bang? Tahu. Nah, ini yang kecilnya ya. Tapi praktek di dalam sama seperti yang ada di perbankan. Ini hanya salah satu cabang di ilmu akuntansi ya. Oke. Nah ini next lagi ini. Nah, ini ada beberapa mitra kayak tadi ya, kalau dari PM ada Pamidi dan sebagainya kita juga punya, ya. Bahkan di sektor di semua sektor itu ada keuangan, ya. Jadi kita kalau lulusan akuntansi itu bisa diserap di semua sektor, karena semua sektor membutuhkan mengatur keuangan, ya. Jelas ini? Oke, siapa tahu yang tertarik silahkan gabung ke akuntansi ya. Tapi siapa tahu ada juga yang galau ya, jangan sampai Pak, saya misalkan ya, ini banyak yang curhat juga. Bahkan siswa yang sudah masuk di jurusan saya juga ya. Pak, saya kalau masuk akuntansi Pak, apakah wajib kuliah akuntansi? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Semua jurusan kalau kuliah bebas. Ya, kecuali memang kalau kuliahnya yang ada syarat khusus. Kayak dokter itu ada syarat khususnya, ya, ada syarat khusus ya. Jadi tidak dibatasi. Kami SMK tidak membatasi lulusan SMK jurusan akuntansi harus akuntansi, perawatan harus perawat. Tidak. Jangan dipikir ini masalah hobi nih, masalah keinginan hati ya. Mau coba maka masuk jurusan. Jelas? Nanti sudah ditahu begini ternyata teorinya. PKL itu supaya kita rasa. Oh begini kalau kita di dunia kerjanya enak tidak, ya, bagus tidak.
Jangan dulu dipikir uangnya ya, karena jelas orang kerja pasti dapat uang nantinya, ya. Nah ini jangan dipikir seperti itu ya. Ini banyak mindset yang dimasukkan dalam pikiran anak SMP sebelum SMK. Jangan pilih SMK, kamu lulus nanti mau kemana? Ya ada urusan di situ, ya ada urusan. Kecuali kalian mau ke jenjang yang tinggi kuliah, tapi punya syarat khusus seperti kedokteran. Kedokteran itu wajib, ya wajib dari IPA, wajib, ya. Jadi kalau SMA IPS Pak nggak bisa, ya. Untuk sekarang masih wajib IPA saja. Kalau mau jadi dokter, tapi ingat dokter juga pasti ada pengatur keuangan. Itu kerjanya siapa? Akun. Ya, jadi saya mengajak semuanya ya. Nah, kalau kalian masuk semua di SMK 1 lebih bagus lagi, kami lebih senang. Banyak siswa ya. Kelasnya banyak. Ya, kelas kami itu banyak. Ada 38 mobil kalau tidak salah. Kita bisa sampai 40, Pak. Ya, 40 kelas. Ya. Berapa? 43 awalnya ya. Walaupun sudah berkurang sampai tinggal 30-an lebih. Nah, masih banyak yang kosong, itu membutuhkan siswa. Kalau kalian masuk semua, gampang. Ini tidak bakalan begini. Kelasnya akan dipisah ya. Jadi tidak kekurangan kursi, tidak mepet-mepet, tidak. Ya, fasilitas SMK 1 itu banyak ruangannya, banyak lab komputernya, gurunya profesional di bidangnya masing-masing. Jadi saya tidak bakalan mengajar di keperawatan karena bukan saya punya ilmu itu. Ya, saya orang akuntansi mengajar di akuntansi. Jadi begitu ya. Nah, siapa tahu kalian tertarik, maka mari kita sama-sama gabung di akuntansi di SMK Negeri 1 Toli-Toli ya. Sebentar juga ada brosur saya lagi ya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya ya. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Pak Rani ya. Terima kasih untuk Pak Ismail yang sudah memaparkan tentang jurusan apa? Akuntansi. Oke, dari semua siswa ada satu siswa yang kayaknya banyak perhatikan Bapak ya. Sampai namanya Bapak dia, Pak namanya Bapak ini. Kira sebentar. Oke, untuk materi berikutnya. Oke, sebelum ke sesi terakhir. Oke, ada titip salam hormat dari Ibu Sahria. Ibu Sahria itu adalah alumni dari SMP Negeri 1 Lalos Galang. Kebetulan beliau mengajar di ULP di jurusan pariwisata. Nah, beliau sebagai kepala perpustakaan. Jadi itu. Jadi salah satu alumni SMP Negeri 1 Galang. Pasti bangga ya. Iya, pasti bangga sekolah memiliki alumni yang sudah berhasil. Seperti tadi Pak Irwan, alumninya Pak Ali, pasti bangga ternyata siswaku yang dulu saya ajar sudah menjadi guru sama-sama. Apalagi kalau ngajarnya di sekolah juga. Ini juga sebenarnya mantan siswanya Bapak. Ini Bapak, ini siswanya Bapak, tapi lebih tua Bapak ya. Memang lebih tua karena dia inilah kehebatan kita guru, melahirkan, menciptakan generasi-generasi yang luar biasa. Oke, terakhir dari jurusan Layanan Kesehatan dan Teknologi Farmasi, Bu Faradila. Program sosial. Hai. 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 Halo. Hai. Hai. Halo. Hai. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Luar biasa. Mantap, tepuk tangan, Bu. Oke, materi yang terakhir tapi bukan juga yang terakhir sekali karena kita masih ada quiz Pak ya.
Oke, siap. Oke, pertama saya kenalkan dulu. Sama saya itu Paradila ya. Paradila, tapi selalu saya di sekolah dipanggil dengan Ibu Dila. Ya. Halo. Saya di sini sebagai ketua jurusan teknologi farmasi, tapi saya juga ingin menjelaskan sedikit ya tentang jurusan layanan kesehatan, keperawatan. Kalau mungkin anak-anak dengar di luar itu jurusan keperawatan. Kita mulai dulu dari keperawatan deh ya, baru kita ke teknologi farmasi. Sebenarnya dua jurusan ini satu rumpun, sama dia. Dia bergerak di bidang kesehatan. Ya, sama. Kalau di keperawatan, atau saya jelaskan sekali semua ya. Kalau di keperawatan dia lebih melekat untuk merawat orang sakit, pasien. Dia langsung memegang, langsung berurusan dengan pasien. Tapi di farmasi di belakang, apa yang di belakang? Kita yang menyiapkan obat. Ya, kita bagaimana itu anak keperawatan yang membersihkan anak orang sakit, dia rawat, dia tensi, dia suntik mereka. Tapi untuk memberikan obat itu adalah bagian dari anak farmasi. Sama semua. Di tempat PKL pun satu rumpun juga. Di rumah sakit anak farmasi ada di dalam, anak keperawatan ada di dalam. Apotek juga seperti itu, klinik juga seperti itu, puskesmas pun demikian. Ya, namanya kita bergerak di bidang kesehatan pasti bareng antara keperawatan dengan farmasi. Untuk keperawatan itu sudah masuk dalam jurusan unggulan kedua. Dia jurusan unggulan yang kedua. Karena dia ada spesifikasinya itu sebagai caregiver. Ya, caregiver mana itu Pak ya? Mana di Oh, ini konsentrasi keahliannya mereka. Layanan penunjang keperawatan dan caregiving. Apa itu caregiving? Caregiving itu adalah perawatan untuk orang tua yang lansia. Siapa yang merawat? Anda semua. Kalau masuk di layanan kesehatan, pastilah kalian akan berurusan langsung. Nggak usah jauh-jauh nak. Neneknya kita, iya Pak, bapaknya kita. Bagaimana saya mau rawat? Mau cari tahu bagaimana mau rawat? Masuk di jurusan LK. Iya, layanan kesehatan. Singkatannya DP keren LK. Kerennya di SMP itu TF, LK, AKL, itu keren itu DP singkatan ya. Kalau disebut semua panjang sekali, gitu. Jadi jangan nih jauh-jauh. Siapa yang saya mau rawat? Tidak usah jauh-jauh. Yang di samping tak, kakakku, mamaku, bapakku sakit. Siapa yang mau rawat? Pasti kita di luar yang rawat. Iya toh? Apa dulu yang kamu kaget tidak tahu apa yang kamu bikin. Nah, kalau kau masuk di layanan kesehatan, kau tahu pasti pakai tensi. Iya toh? Untuk sekarang belum tahu toh? Apa itu yang dipakai sama dokter itu dibaca begini-begini. Nanti diajar di situ. Kalau penasaran masuk di jurusan situ. Apa semua yang mau didengar di telinga nanti dikasih tahu dari tadinya. Bagaimana caranya memakai itu? Ada dia punya mata pelajaran. Bagaimana kalau mau atasi misalnya ada yang serangan jantung tiba-tiba toh? Itu kan gawat darurat, harus lari ke Mokopido, rumah sakit. Kalau jauh Mokopido, sementara rumah sakit di Dondo, apa mau dipegang? Orang keperawatan tahu caranya atasi langkah pertama. Itu ya. Sama juga dengan farmasi. Saya juga menjalankan farmasi. Farmasi apa? Semua warga masyarakat yang ada itu di SMK, kalau sakit siapa dia cari? Farmasi. Betul. Coba. Datang anak AKL. Bu, sakit kepalaku. Tunggu, saya kasih obat. Bu, saya luka. Saya butuh. Sini saya rawat. Seperti itulah kita di sekolah. Iya toh, kolaborasi. Pemasaran sakit, Bu saya sakit, saya punya berak-berak. Ada herbalnya farmasi. Saya tidak suka minum obat, tenang dulu. Saya kasih tahu rahasianya. Di farmasi sudah menciptakan herbal diare tahun ini. Mantap. Siapa yang bikin? Siswa semua yang bikin. Dan itu dibuat secara alami. Semua herbal yang dibikin.
Tahu daun jambu toh? Kalau di desa-desa mungkin itu daun jambu cuma orang pecik-pecik begini. Kalau diare, baru dia kasih minum. Nah, kalau di farmasi sudah diolah sedemikian rupa menjadi kantong teh. Tinggal seduh. Iya, lebih modern lagi. Iya toh? Jadi kalau tinggal taruhkan air panas, minum nih, insya Allah sehat, tidak lagi berat-berat. Saya sudah jamin itu karena kita sudah melewati proses pemeriksaan di BPOM. BPOM, kenal BPOM? Ya, tidak bisa kami pasarkan kami punya barang produk apabila tidak ada izin dari BPOM. Gitu ya. Jadi sudah 4 keunggulan produk yang saya sampaikan di sini untuk farmasi. Yang pertama ada minyak urut. Minyak urut itu dibuat dari kelapa, pakai campuran cingkeh. Bagaimana caranya bikin? Masuk farmasi, diajar tuh di dalam itu. Semua siswa yang bikin. Ada PCO-nya, apa itu PCO? Masuk farmasi. Ada juga anak-anak menciptakan yang namanya minyak kemiri. Pernah kau dengar minyak lipat? Warna apa? Yang diciptakan sama anak farmasi warna kuning. Pasti kau tanya, kenapa jadi kuning? Masuk di farmasi. Saya tidak mau katakan semua supaya kau tertarik. Masuk di farmasi dulu saya tahu. Itu tekniknya ya. Dimana jadi misalnya bapakku bilang, sakit gigi saya. Sementara dokter bukan nanti malam. Pasti kamu, karena aku sudah tahu, oh ini Pak, kita minum sebagai anti nyeri. Apa yang kamu kasih? Tidak mungkin kau kasih paracetamol. Iya toh? Tidak mungkin kau kasih ibuprofen. Tapi kalau kau masuk di farmasi, kau sudah tahu, oh obat ini yang harus ada di dalam rumah. Karena ini mipel anu yang pertama kita kasih apabila sakit, anti nyeri dan tidak pernah ada di rumah. Mau cari tahu apa yang ada di dalam rumah harus ada? Masuk farmasi. Iya toh, tepuk tangan dulu lah. Iya toh, kan tidak mungkin di rumah kau tidak menyiapkan obat-obat. Iya toh, pasti kau harus siapkan. Terutama biar cuma sakit kepala, tidak mungkin sakit kepala kau pergi ke dokter saja. Tapi pasti ada obatnya kau minum. Apa yang kau minum? Masuk di mana? Farmasi. Ingat nak, farmasi itu bisa juga meracuni orang. Kita bisa mematikan orang. Hati-hati dengan anak farmasi. Jadi siapapun yang putus cinta kasih racun itu orang. Jangan. Saya tidak ajar begitu, jangan nih. Tapi akan diajarkan itu yang mana obat bebas, yang mana obat terbatas. Mau tahu yang mana? Masuk farmasi. Iya. Kenapa? Tidak sembarang itu apotek mengedarkan obat. Ada obat untuk orang yang penyakit jiwa. Orang yang penyakit jiwa itu tidak sembarang dipasarkan dia. Tidak boleh, karena kalau banyak orang konsumsi, ada yang kau pernah dengar orang kecanduan sabu-sabu? Itu salah belajar di farmasi itu. Dia tahu ilmunya, tapi karena kelebihan dia kecanduan. Itu. Dan pasti akan cari tahu itu yang mana itu narkotika. Ada contohnya di dalam lab saya. Ada semua contohnya nak. Mau obat bagaimana rupa ada semua, tapi itu tersegel, tidak boleh terbuka. Hanya pada saat pembelajaran akan dibuka. Obat sakit hati ada deh. Kita racuni yang sakit hati. Ya, gitu. Ada yang bertanyakan mengenai farmasi dan keperawatan? Jelas? Isinya masuk di SMK itu gratis. Tidak ada dibilang sistem zonasi, nggak ada. Noni mau dari Lalu, Noni mau dari Dapo Pamean, Noni mau dari mana, Malangga dan kawan-kawan. Masuk saya di situ di SMK. Tidak ada sistem pembatasan. Tinggal kau tentukan pilihanmu, yang mana kamu pilih. Dari 7 kompetensi keahlian. Saya kasih tahu kau terakhir. Di mana kolaborasinya ini farmasi dan kawan-kawan. Ingat,
Farmasi kan tadi sudah satu rumpun dengan keperawatan. Artinya keperawatan yang merawat, farmasi yang menyembuhkan. Iya loh? Nggak bisa juga kalau dia tidak minum obat. Biar cuma dirawat, mau minum obat, nggak percuma. Pemasaran, Pak Irwan. Apanya? Kan tadi saya bilang kalau kita di farmasi ada menciptakan berbagai macam produk. Betul pintar pula. Lanjut sekali. Pemasaran itu apa? Apa kaitannya dengan farmasi? Mereka lah yang memasarkan kita punya produk. Mereka yang memasarkan. Kayak kita benar dulu dengan pemasaran. Baru satu, baru dua ya kan, dan pemasaran. Apalagi kaitannya dengan akuntansi itu yang urusan doi dia bilang tadi uang. Apa yang dia mau hitung di situ? Modalnya kita bikin produk dan berapa yang harus kita keluarkan untuk menjual produk itu. Itu urusan anak akuntan. Kolaborasi nih toh. Dengan ibu ini, Bu PW, apa kolaborasinya dia? Dengan farmasi, apa kira-kira? Baik, pintar sekali nih anak, baik, kasih dulu. Mana itu kue deh? Ya, jadi bagiannya itu, PW itu mempromosikan kita punya produk. Dia akan beritahukan ke masyarakat. Masyarakat, ada produknya SMK 1 ini diciptakan oleh anak farmasi. Mari beli. Ini tugasnya anak PW. Ada lagi yang belum sebut jurusan apa? TKJ. Komputer, apa dia bikin di komputer? Dia yang desain kita punya logo. Tidak sembarang dari sekolah mengeluarkan itu. Bukan keahliannya anak farmasi bikin desain logo. Itu ada keahliannya anak komputer. Paham? Masih ada yang belum sebut? Ada MPLB. Apa MPLB punya tugas di farmasi? Ada. Kita itu tidak tahu menciptakan kalimat. Kalimat apa sih? Bagaimana sih bikin seindah-indah mungkin ini desain? Iya loh, mereka lah yang membuatkan kami. Oh, silakan beli begini-begini bahan ini. Mereka semuanya yang bikin kalimatnya dan didesain oleh anak TKJ. Itulah kolaborasi dari 7 jurusan. Jadi semuanya punya keunggulan masing-masing. Ya toh? Tidak bisa kau bilang, tidak ada anunya, tidak keterkaitan. Ada deh, siapa bilang tidak ada semua itu. Saling membantu dan saling berkate. Kayak kita di farmasi, mau press obat. Ini obat kan di press. Karena kan kalau menjual kita harus press, tidak boleh dalam keadaan terbuka. Apa yang dipakai? Kita pakai kemana? Kita ke bagian pemasaran sama Pak Irwan. Koki labnya, pinjam dulu alat press Pak. Press dulu alat bahanku. Itu gunanya kita di sekolah. Jadi tidak serta-merta farmasi kerja sendiri, lari sendiri. Tidak deh, kita ada lampu lalu lintas di dalam. Ya, jadi seperti itu. Jadi tentukanlah pilihan Anda. Saya mau masuk di sini. Intinya kami menunggu kalian di mana? SMK 1 Tolito. Berapa siswa di sini? Berapa? Saya tunggu 60 orang di sana. Tentukan pilihanmu dari 7. Baku bagi saya. Mau pilih yang mana? Oke? Kami tunggu di SMK 1 Tolito. Kami tunggu Anda bulan Juli. Mei. Kami tunggu Anda bulan Mei. Jadi pulang dari sini telepon atau pergi sama mamaku, mama masuk di SMK balik gratis. Tidak ada donasinya, tidak ada pembayarannya. Tinggal mau pilih mak, yang mana saya mau. Saya mau jadi sekretaris, mak, ada paling PLP situ. Gitu? Saya mau jadi tenaga bahan obat, ada paling farmasinya. Gitu? Mau rawat orang, ada paling keperawatannya lengkap. Nah, sedangkan kami kemarin naik bisnya ke pariwisata. Cuma belum kelihatan bis lagi pergi ke Bajugan. Nanti kamu lihat sebentar. Ya, demikian. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah sudah disampaikan ke-7 jurusan yang ada di SMK Negeri 1 Toli. Oke, ada iuran yang dulunya disebut SPP ataupun komite, dan juga tidak ada iuran kelas. Kepala sekolah melarang wali-wali kelas memungut uang kas
Jadi tidak ada istilah uang kas di SMK Negeri 1 Toli-Toli. Tidak ada. Yang ada hanya uang jajan. Uang jajan siapa? Uang jajan sendiri. Oke, sekarang kita masuk pada Ada yang bebas tes. ya. Oke, sebelum kita masuk lagi pada gift yang ditunggu-tunggu, untuk pada saat penerimaan siswa baru bisa di set dulu nomornya Bapak. Ini ya, kalau ada yang perlu dikomunikasikan, boleh sama Pak Ali, nomornya Bapak sudah ada. Boleh kalau seandainya kalian punya niat untuk masuk ke SMK Toli-Toli, silakan berhubungan dengan Pak Ali untuk tanya mana nomornya Pak Ramin. Pak Ramin, yang tidak kami inginkan siswa yang seharusnya lanjut ke SMA, SMK ataupun madrasah terhenti hanya sampai di SMP alias kawin alias nikah. Terserah kalian mau ke SMA, ke SMK, madrasah aliyah, yang intinya kalian tetap harus sekolah. Tapi lebih baiknya kalian bisa bergabung dengan SMK Negeri 1 Toli-Toli. SMK Negeri 1 Jalan apa-apa. Ya. Oke, terus kepala sekolahnya SMK 1 sudah ada yang kenal? Belum sempat ya disampaikan ya. Kepala SMK Negeri 1 Toli-Toli, Bapak Mudasir SPD. Bapak Mudasir SPD. Alamatnya SMK di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 40, Kelurahan Baru, depannya SMP 3, sampingnya Madrasah Aliyah Negeri. Jadi yang jelas di pusat kota. Oke, mau sudah yang pertama kita main gift aja. Nah, yang pertama, ada yang bertanya? Ada yang sudah jelas semua ya? Oke, alhamdulillah. Berarti sebentar kalau ada pertanyaan, semua angkat tangan. Supaya orang bingung siapa yang mau kasih gift. Pertanyaan pertama, siapa yang bisa mengemukakan 7 jurusan yang ada di SMK 1 Toli-Toli? Menyebutkan saja, bukan? Oke, silakan berdiri. Iya, menyebutkan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun Idrus. Saya dari kelas 9A. Pertama ULP, MPLB, pemasaran, TJKT, LK, farmasi, akuntansi. Oke. Oke, alhamdulillah. Oke, masih mau? Masih. Oke, siapa yang tahu jika seandainya sudah agak gitu ya. Nantilah ada ayat. Siapa yang kenal dengan ibu ini, jurusan apa yang dia jelaskan tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Ramadhani, Kak dari kelas 9B. Namanya Ibu Fadila. Ibu Faradila, jurusan kesehatan farmasi. Lebih jelasnya jurusan teknologi farmasi dan layanan kesehatan. Oke, masih mau?
Oke. Nah, sekarang kalau ibu yang ini dari jurusan apa yang dijelaskan? Siapa namanya? Oke, ini lagi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelas 9A. Dan pada pertanyaan tadi, yang saya tahu ibu ini adalah Ibu Disna SPD. Jurusan pariwisata. Alhamdulillah. Laki-lakinya tuh pada tidur kayaknya ini. Sudah berapa ini perempuan? Empat ya? Tiga, dua lagi. Oke. Siapa yang tahu alamatnya SMK Negeri 1 Toli-Toli? Oke. Sana laki-laki. Aran duluan kesimpulan dia katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisyana Safira dari kelas 9B. Alamat sekolah SMK Negeri 1 Toli, Jalan Sultan Hasanuddin, nomor 40, Kelurahan Baru. Tepuk tangan. Satu lagi, ini laki-laki ya. Nah, kita kasih ke laki-laki saja dulu ya. Oke. Di SMK Negeri 1 Toli-Toli berapa jurusan? Berapa? Tepat. 7. Oke. Dari 7, 5 saja aku sebutkan. Perkantoran, TJKT, akuntansi, keperawatan, pariwisata, farmasi. 5, senang deh. Terima kasih, sudah lebih dari satu ya, diminta berdiri aja. Iya, berdiri saja. Yang siap berdiri, siap jawab. Enggak. Ayo, 1, 2, 3. Ayo. Pertanyaannya dulu. Iya, berdiri dulu, baru kasih pertanyaan. 1, 2, 3. Oke, ya silakan maju sini. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Maju. Maju. Pertanyaannya Bapak hanya 50 nomor saja. Oke, pertanyaannya Bapak. Coba kau sampaikan kembali ke teman-temanmu apa yang kau ingat dari yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru tadi, yang kau ingat. Dalam SMK 1 Toli-Toli ada 7 jurusan.
Satu Toli itu tidak memungut biaya. Tidak memberatkan siswa untuk membayar uang kas. Oke, masih ada lagi, Mas mau? Mas mau? Siapa tangan? Kita mau ditanya. Oke. Dah. Yang siap menjawab? Yang siap menjawab, ayo. Maju. Ini 20 untuk 20.000. Untuk 20.000. Makin naik. Iya, makin naik. Makin naik. Kan 10 ya, 10 pertama. Terus yang kedua 20, yang ketiga 30. Habis. Oke. Apa yang mau dikasih? Coba kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMK Negeri 1 Toli minimal 7 ekstra. Minimal 7 ekstra yang bisa kalian sebutkan. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya Bapak. Yang pertama yang saya tahu itu ada volleyball, marching band, PKR, PMR, pramuka, paskib, marching band, PKR, volleyball, PMR, futsal, oh ya ini mana? Futsal, pramuka, volleyball sudah. Pasti. Sudah tadi. PMR, paskibra, PKR, marching band, terus pramuka, terus PKR belum, PKR, futsal, kesenian, keagamaan. 20.000. Oke. Oke. Masih ada? Ya. Oke, 30.000 terakhir. Siap ya, 30.000. Oke. Ada mau menggantikan dia? Maju. Kalau sana. Ya. Ada lagi yang mau? Seandainya ini kan yang pertama Bapak kasih kesempatan ternyata salah, jelas ke dia. Kalau seandainya sama pertanyaannya, siapa nama-nama guru yang ada di ruangan ini dari SMK Negeri 1 Toli? Namanya Pak Sampil. Nama pendeknya saja, nama pendek, nggak usah nama panjang ya. Nggak usah kita tahu.